Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Di pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau biasanya disebut sebagai SKI. Dalam materi Sunan yaitu Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, melalui uswah, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai perjuangan Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan biografi Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan peran Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Yang keempat, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menceritakan sejarah perjuangan Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu ingin sedikit bertanya, adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang nama-nama Sunan tadi? Coba angkat tangannya. Ya, benar sekali, Sunan-Sunan tadi termasuk dalam jajaran Wali Songo. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran di pagi hari ini ya. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, kalian buka bukunya halaman 85. Kalian amati gambar tersebut dan utarakan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Ibu tunggu ya. Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan makam dari Sunan Muria yang berada di atas perbukitan. Benar. Ya, selanjutnya Ibu jelaskan sedikit tentang materi dari Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra dari Usman Haji Sunan Mandalika bin Ali Murtado, diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya Syekh Ibrahim Asmarakandi dan ibunya bernama Dewi Syarifah. Melalui kakeknya Ibrahim Asmarakandi, Sunan Muria mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwah dari gurunya yaitu Sunan Kalijogo. Ia juga pernah berguru kepada Sunan Ngareng Ki Agung Ngareng bersama Sunan Kudus dan Adipati Patak. Sunan Muria berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut agama Hindu-Buddha dan mempunyai tradisi Jawa yang masih kental. Tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru yang bernilai Islam. Masa perjuangan dakwahnya seiring berdirinya Masjid Demak, Sunan Muria ditunjuk sebagai muazin salat Jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Demak dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak. Pihak Istana Kerajaan Demak memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria. Terbukti dari keberadaan 7 pasukan yang berada di makam Sunan Muria. Sunan Muria diperkirakan wafat pada tahun 1551. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Desa Kola, Kecamatan Dawe dan sekitar 18 km dari utara kota Kudus. Selanjutnya yaitu peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Perannya yang pertama, menjaga tradisi lama dalam menginterpretasikan dengan ke arah tradisi baru atau yang bernilai keislaman. Sunan Muria dikenal sebagai pencinta seni dan budaya. Maka dari itu, di antara peran pengembangan Islam di tanah Jawa, di antaranya yang pertama, dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria tetap menjaga tradisi lama, tidak dihilangkan dan tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai keislaman. Contohnya seperti tingkepan yang sudah kita ketahui semuanya, yaitu
Tingkepan itu adalah upacara selamatan pada 7 bulan kehamilan. Acara tersebut diisi dengan acara pembacaan surat-surat Al-Quran dan zikir, dan ada doanya juga. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu menambahkan upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru, seperti memasukkan nilai ajaran agama Islam dalam pernikahan atau praktik pernikahan. Meskipun kita menggunakan adat Jawa, tetapi nilai-nilai keislamannya tetap ada. Rukun-rukun pernikahan tetap menggunakan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu mengganti sebagian unsur alam dalam satu tradisi baru. Selanjutnya, peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di tanah Jawa yaitu mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Sebagai pendekatan dakwah Wali Songo lainnya seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya, melalui pertunjukan wayang gubahan, mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat, menanamkan pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti Pekan Ramayana yang sudah diislamkan. Dan dengan cepat masyarakat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo itulah yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sikap positif pribadi Sunan Muria. Yang pertama, hal yang dapat kita contoh, sederhana dan bersahaja. Sunan Muria tinggal di pelosok, jauh dari perkotaan dan pusat kekuasaan. Ia bergaul dengan masyarakat pinggiran. Pilihan itu menunjukkan bahwa Sunan Muria memiliki sifat yang sederhana dan bersahaja. Yang kedua, moderat dan toleran. Dalam berdakwah, Sunan Muria mengikuti gaya Sunan Kalijogo, yaitu berdakwah menggunakan atau memasukkan ajaran agama lewat berbagai tradisi keagamaan. Misalnya, tradisi kenduri tidak dihilangkan, melainkan ditambahi atau dikasih pengertian lainnya, yaitu dengan membaca zikir, tahlil, dan doa. Yang ketiga yaitu bersifat dermawan. Sunan Muria mencontohkan dengan sikap dermawan dan mengajari penduduk saling memberikan makan melalui. Selanjutnya kita akan membahas Sunan Kudus. Jafar Shadiq atau Sunan Kudus, putra dari Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung dari Sunan Ampel. Ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarakandi. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya yaitu Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kiai Talingsing, seorang Cina yang bernama asli Delingsing. Sunan Kudus belajar di Amperdenta memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel. Di samping itu, ia terdapat hubungan kekeluargaan dengan ibunya Sunan Ampel. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri di tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka peringatan haji. Sunan Kudus juga pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak menggantikan Sunan Ngudung ayahandanya. Ia diberi tugas memperdalam wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Jabatan lain yang pernah diemban saat di Demak yaitu Sunan Kudus diangkat sebagai Qodi atau hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Tenggono, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus, mengembangkan dakwah Islam yang ramah di Kudus. Sunan Kudus tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan sehingga ia bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam.
Yang kedua, peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mempelopori toleransi beragama. Di awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Dia pernah melarang menyembelih sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini dilakukan bukan karena sapi dilarang dalam agama Islam, tapi hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Yang kedua yaitu melakukan akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan lokal. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki beberapa hal yang patut kita contoh atau kita teladani, seperti pemberani. Sunan Kudus seperti yang kita ketahui, Sunan Kudus itu pernah menjadi mantan prajurit Kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak. Yang kedua yaitu kreatif. Upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus mencerminkan sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam. Seperti melarang masyarakat menyembelih sapi, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal. Yang ketiga yaitu seniman. Selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang mijil dan mas kumambang. Yang keempat yaitu santun dan toleran. Jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalur damai terlihat dari peninggalannya, seperti Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti Sunan Kudus tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam. Selanjutnya kita akan membahas Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau biasa disebut dengan Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri dari Rabu Siliwangi. Di Mekah, Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qutubi selama 2 tahun. Saat usianya genap 27 tahun, di sekitar tahun 1475 Masehi, atas arahan dari Syekh At-Tahiliyah, ia disuruh kembali ke Nusantara dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh, untuk memperdalam kembali ilmu agama dan tasawuf. Selanjutnya, Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Mengawali dakwahnya, Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sambung, kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten. Di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putra Pangeran Cakrabana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada mantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Strategi dakwahnya yang dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Yang pertama, ia menikah pertama kali dengan Nyai Babatan yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sambung hingga Babatan. Sebagai ulama, ia berperan sebagai pemimpin para wali dan wali atau biasa disebut dengan wali kutub. Yang kedua yaitu melakukan akulturasi budaya Islam dengan kearifan lokal. Keraton dijadikan sebagai tempat pusat kesenian kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam. Itu sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Ada beberapa hal yang harus kita contoh atau bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu merakyat. Salah satu pesan Sunan Gunung Jati dalam nasihatnya yaitu ingsun titip
tujuk dan fakir miskin. Aku titip tujuk atau musola dan fakir miskin. Pesan ini menggambarkan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial dengan makhluk masyarakat atau makhluk sosial lah. Yang kedua yaitu pemimpin arif dan bijaksana. Sebagai waliullah yang mempunyai ketajaman batin dalam melihat persoalan dan masalah, Sunan Gunung Jati adalah sosok yang arif dan bijaksana, mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya. Yang ketiga yaitu menghargai nilai kemanusiaan. Dalam pesannya, Sunan Gunung Jati berpesan yaitu Den welas ing sasapada, hendaknya menyayangi sesama manusia, yang menggambarkan ia adalah sosok yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak orang lain, dan bersaudara yang didasari dengan kasih sayang. Yang keempat dan yang terakhir yaitu santun dan toleransi. Dari kebijakan politik ia menjadikan pelabuhan Muara Jati dan Talang, dua pelabuhan dari kerajaan Cirebon, sebagai pelabuhan yang terbuka untuk umum. Semua etnis dan suku bangsa boleh masuk di dalamnya. Berikut adalah materi yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Ya, silahkan berkelompok. Nanti akan Ibu memberi soal, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah diskusi, kalian presentasikan di depan kelas. Nanti kalian sampaikan kepada teman-teman kalian dan Ibu ya. Ibu beri waktu selama 15 menit, kalian berdiskusi. Nanti akan Ibu tunjuk satu-satu untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang kalian dapatkan dari soal-soal itu. Baiklah, ayo sekarang berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Ibu tunggu ya. Sudah. Kelompok yang Ibu tunjuk pertama adalah kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Maju ke depan. Perwakilan kelompok aja nggak apa-apa. Ya, sampaikan kepada teman-temannya. Kelompok 3. Ya, sudah ya. Kelompok 5. Oke, sudah. Yang terakhir yaitu kelompok 4 untuk penutupan ya. Ya, alhamdulillah sudah semua. Kalian sudah berarti kalian sudah paham semua ya tentang materi hari ini. Sebelum kita akhiri materi di pagi hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran di pagi hari ini? Coba angkat tangannya, siapa yang berani? Benar sekali, banyak ya manfaat yang dapat kita pelajari dari sunan-sunan tadi. Yang pertama ada sifatnya yang merakyat, sederhana, pemimpin arif dan bijaksana, terus toleransinya yang tinggi, tidak menjelek-jelekan agama, ras, dan kelompok dari lainnya. Sudah ya, alhamdulillah materi pada pagi hari ini sudah selesai. Selanjutnya Ibu ingin kalian buka bukunya halaman 98. Kalian kerjakan, di situ ada soal, kalian kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian kumpulkan ke meja Ibu, nanti Ibu koreksi. Selanjutnya baru boleh pulang. Ayo sekarang dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit lagi. Dikerjakan masing-masing, jangan berkelompok. Ya, Ibu tunggu ya. Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Sebelum kita tutup pembelajaran di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Sekian materi pembelajaran di pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.